Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nurdin Hijaz, Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 52014170015. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari LAS SMAW dan nanti akan dilanjutkan dengan proses penyambungan plat tipis. Apa sih pengertian dari LAS SMAW itu? LAS SMAW merupakan singkatan dari Steel Metal Arch Welding. Sering juga disebut dengan las busur listrik. Kemudian proses pengelasan yang menggunakan panas ya. Jadi las SMAW ini prosesnya menggunakan panas yang mencairkan material dasar atau logam. Jadi dari las SMAW ini menghasilkan lompatan ion listrik yang terjadi antara anoda dan katoda, ujung elektroda dan permukaan plat yang akan dilas. Kemudian bagian mesin las SMAW yang pertama terdiri dari lampu sinyal sebagai indikator. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari lampu ini mesin sudah berfungsi atau tidaknya. Kemudian tombol setting atau tombol putar yang digunakan untuk setting ampere pada las SMAW. Kemudian yang ketiga kutub plus. Kutub plus ini merupakan sumber arus positif. Kemudian yang keempat kutub minus sebagai arus negatif atau nanti digunakan sebagai masanya. Kemudian penjepit elektroda. Jadi nanti elektroda di sini akan dijepit. Kemudian massa klem. Jadi klemnya nanti digunakan untuk sebagai penghubung ke benda kerja yang akan dilas. Kemudian bagaimanakah proses terjadinya pengelasan ini? Pengelasan SMAW ini terjadi karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Nah, saat terjadi hubungan pendek tersebut, biasanya tukang las atau sering disebut dengan welder harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Nah, kemudian panas akan mencairkan elektroda dan material sehingga cairan elektroda dan cairan material dasar akan menyatu. Kemudian untuk menghasilkan busur yang baik, maka tukang las atau welder tersebut harus menjaga jarak ukuran. Jadi ukuran yang terbaik saat pengelasan yaitu menyesuaikan dengan ukuran elektroda. Jika menggunakan elektroda dengan diameter 2 mm, maka jarak antara benda kerja dan elektroda tersebut seperti diameter tersebut, yaitu 2 mm. Kemudian apakah keuntungan las ini? Yang pertama, las ini dapat dipakai di mana saja. Kemudian kedua, dapat mengelas berbagai macam atau tipe dari material. Kemudian yang ketiga, setup atau pengaturan yang cepat dan sangat mudah dioperasikan. Kemudian yang keempat, dapat dipakai untuk mengelas segala posisi. Kemudian yang terakhir, elektroda mudah didapat dalam banyak ukuran, menyediakan ukuran tertentu.
Kemudian kerugian dari las SMAW ini, yang pertama, pengelasan terbatas ya, hanya sampai sepanjang elektroda. Jadi elektrodanya ini ketika habis maka akan mengganti yang baru. Jadi pengelasan tersebut akan terputus sampai habisnya elektroda. Kemudian yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan berikutnya, nah bagian atau selak tersebut harus dibersihkan sehingga nanti terjadi penyambungan. Kemudian yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengelas bahan non-ferro. Yang keempat, mudah terjadi oksidasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, diameter elektroda tergantung dari plat dan posisi pengelasan. Kemudian apa saja yang persiapan atau safety yang digunakan oleh tukang las? Yang biasa digunakan yaitu pertama, menggunakan kacamata. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari sinar las karena sinar las tersebut sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kacamata atau helm yang sering kita gunakan. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk menghindari tangan kita dari panas akibat pengelasan. Kemudian wear pack. Nah, wear pack ini berfungsi untuk melindungi tubuh ya, bagian depan. Kemudian menggunakan sepatu. Nah, di sini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari misal terjadi percikan-percikan yang terlempar ke bawah, maka akan melindungi kaki dari percikan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita akan praktek ya, bagaimana cara mengoperasikan mesin las SMAW ini, kemudian bagaimana menyambung plat tipis dengan ketebalan 2 mm. Yang pertama, kita harus menyiapkan material ya, material kita potong terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan material bekas karena sebagai contoh saja, kita potong sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ratakan bagian yang tidak rata dengan palu ya, dengan memalu bagian yang tidak rata. Nah, bagian ini diratakan terlebih dahulu sehingga nanti pada saat penyambungan akan berjalan dengan baik. Jadi di sini nanti membuat 2 plat ya, plat. Nah, kemudian nyalakan ya. Jangan lupa tempelkan klem pada material yang akan dilas, klem massa, dan nyalakan. Kita las titik terlebih dahulu pada setiap ujung dari plat yang akan kita las. Las bagian ujung tersebut. Nah, jika sudah, kemudian lakukan pengelasan. Nah, cara di sini tidak boleh dilakukan langsung menarik, akan tetapi menggunakan teknik titik ya. Jadi titik, titik, titik. Saat proses titik ini tidak boleh membiarkan terlalu lama. Jika terlalu lama, maka proses penyambungan ini tidak akan berjalan dengan baik.
Yang bagus, yang benar pada saat proses pengelasan ini yaitu melakukan titik-titik sampai berbentuk merah ya, kemudian menyambung, lakukan titik-titik sampai benda tersebut habis, kemudian palu bagian-bagian yang dilas, yang sudah selesai dilas, dan melanjutkan pada bagian-bagian yang belum dilas tersebut. Nah, pada saat pengelasan ini, pada saat penyambungan dengan teknik seperti ini, jika pada saat mengelas terlalu lama, maka bagian las tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu supaya nanti proses penyambungan berjalan dengan baik. Kita coba dari banyak ya pelat kita sambung. Kita lakukan dengan cara yang sama, titik-titik. Harus konstan. Waktu yang kita gunakan harus pas sesuai dengan feeling ya. Nah, jika pada saat pengelasan ini terdapat lubang ya, maka bisa disambung dengan menggunakan bekas dari elektroda tersebut. Maka dibersihkan terlebih dahulu, diambil kawatnya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dilas, disambungkan, maka akan tertutup. Nah, apa sih bedanya teknik titik-titik daripada teknik alur atau menarik elektroda langsung? Jadi teknik ini digunakan hanya untuk material yang tipis. Jika menggunakan teknik menarik elektroda, maka kemungkinan pada plat ini yang tipis ini akan terjadi lubang, sehingga panas terlalu besar. Kemudian jaraknya ya kita samakan seperti diameter elektroda dengan 2 mm. Jarak tersebut harus 2 mm juga. Nah, jika sudah, maka kita palu. Proses penyambungan material atau plat tipis menggunakan las SMAW.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.